Kalau kita nunduk semakin dalam nunduknya, jadi kalau misalnya kita nunduknya cuma 30 derajat, ini otot kerjanya berat tapi tidak terlalu berat. 45 derajat tambah berat. Turun lagi tambah berat. Semakin dalam kita menunduk, semakin dekat dagu kita ke arah dada, semakin lelah otot punggung kita. Tapi dok, sebenarnya satu penyakit ini, text neck syndrome ini, apakah murni karena salah posisi, kebanyakan menggunakan gadget, atau sebenarnya ada faktor dari virus atau bakteri juga nih dok? Oh enggak, murni karena posisi kerja yang salah. Kalau memang ini dia judulnya text neck syndrome itu murni karena posisi kerja yang salah. Kerja ini dalam arti bukan, oh saya nggak kerja dok, saya cuma main game. Maksudnya posisi kita menggunakan gadget ya. Iya. Baik. Jadi nggak ada pengaruh bakteri, virus, enggak. Nggak ada ya. Oke dok, tadi beberapa gejala sudah dokter sampaikan, tengkuknya pegal, terus bisa juga bahu, sakit kepala. Ini sakit kepala sendiri macam-macam nih dok. Nah sementara untuk kita bisa membedakan ini mengarah ke text neck syndrome atau bukan, biasanya sakit kepalanya di bagian mana atau seperti apa biasanya yang dirasakan? Biasanya tuh munculnya awalnya tuh akarnya dari belakang leher. Karena ketika kita mengalami text neck syndrome, itu yang mengalami gangguan itu otot-otot di belakang ini, di belakang leher. Kenapa? Karena posisi manusia itu adalah makhluk yang berjalan berdiri tegak. Beda dengan katakan kucing atau anjing atau singa atau buaya gitu. Semua kan dia menghadap ke bumi gitu ya, posisi biasanya dia. Kalau kita posisinya tegak. Sehingga kalau kepala kita turun ke bawah, secara anatomis, secara dibuatnya otot-otot dan tulang-tulang dan ligamen itu penghubung tulang di belakang kita itu tidak dipersiapkan untuk menahan beban kepala kita ketika nunduk. Nah, otot kepala ini di belakang tengkuk ini fungsinya untuk menahan supaya kepala kita itu bisa diem di atas. Kebayang nggak? Jadi kayak kalau bendera tuh tali kerekannya gitu loh, supaya benderanya bisa berkibar kan ada tali kerekannya. Nah, tali kerekannya itu di punggung kita. Nah, kalau benderanya ringan, tali kerekannya itu berdiri dengan tegak begini kan kerjanya gampang gitu, karena dia bebannya kan sedikit. Tapi ketika kepalanya nunduk ke bawah, maka dia harus tarik kepala kita ke atas sehingga beban yang perlu ditarik itu menjadi bertambah, bisa berkali-kali lipat. Nah, akibatnya kalau kita nunduk semakin dalam nunduknya, jadi kalau misalnya kita nunduknya cuma 30 derajat, ini otot kerjanya berat tapi tidak terlalu berat. 45 derajat tambah berat. Turun lagi tambah berat. Semakin dalam kita menunduk, semakin dekat dagu kita ke arah dada, semakin lelah otot punggung kita. Jadi kalau posisi yang paling baik ketika kita membaca di gadget, atau ketika kita menggunakan laptop, atau ketika kita menggunakan monitor, ketika pakai komputer gitu, PC, itu kepala itu tegak gitu. Jadi jangan nunduk ke bawah gini. Tapi satu hal juga yang menarik dok, kebanyakan kita beraktivitas nih terkadang harus nunduk ke bawah. Nah ini biasanya waktu yang baik untuk kita harus merelaksasikan kembali, ngelihat dulu misalnya tegak lagi nih, waktunya biasanya berapa lama? Ada nggak standar yang disarankannya? Sebaiknya nggak nunduk sih. Kan kalau kertasnya di bawah harus nunduk dok, masa harus diginiin? Oh ya susah ya. Ya mungkin 10, saya nggak pernah baca persis sih ya, tapi disarankan 10-30 menit, paling lama 1 jam kita sudah harus berganti posisi. Tetapi dengan semakin lama kita menunduk, semakin lelah ototnya, semakin besar kemungkinan gangguan kesehatan yang bisa terjadi gitu. Jadi sedapat mungkin menghindari. Contoh, kalau memang harus nunduk untuk ngintip catatan gitu, coba catatannya agak ke atas dikit gitu. Sehingga kita nunduknya hanya ngintip ke bawah aja, nggak perlu sampai kepalanya itu nunduk banget gitu.